Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungan. Capaian pembelajaran kali ini, kalian selaku peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah ekonomi di lingkungan kalian secara kritis dan mandiri, serta kalian selaku peserta didik harus mampu menemukan solusi atas segala masalah ekonomi yang dihadapi saat ini secara cermat dan kreatif. Adapun poin-poin identifikasi masalah ekonomi adalah: pertama, analisis kelangkaan; yang kedua, analisis pilihan atau opportunity; yang ketiga, analisis peluang; yang keempat, analisis skala prioritas; yang kelima, analisis pengelolaan keuangan; yang keenam, analisis permasalahan pokok ekonomi; dan yang ketujuh, analisis sistem ekonomi. Yang pertama, kelangkaan. Sebelumnya, mari kita bahas kebutuhan manusia terlebih dahulu. Kebutuhan manusia ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmurannya, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang hampir tidak terbatas dan berbeda-beda. Maka dari itu, jenis kebutuhan dibagi menjadi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contoh dalam kehidupan manusia, kebutuhan primer itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Maka dari itu, kebutuhan sekunder selalu disebut dengan kebutuhan pelengkap. Contohnya, manusia melengkapi dirinya dengan sepatu, tas, dan peralatan-peralatan untuk bekerja. Yang terakhir, kebutuhan berdasarkan intensitasnya ialah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ialah kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosialnya. Contoh ialah dalam penggunaan mobil mewah. Seseorang sengaja membeli mobil mewah bertujuan untuk bukan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosialnya. 2. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Satu individu lain dengan individu yang lainnya akan berbeda-beda kebutuhannya. Contohnya, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Tapi di pihak lainnya, seorang guru membutuhkan alat tulis peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan umum. Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat, atau juga disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya, jalan raya, jembatan penyeberangan, taman kota, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, jenis kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Contoh kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini ialah kebutuhan yang tidak bisa
dinantikan. Contohnya ketika seseorang sakit, ia membutuhkan untuk segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Yang kedua, kebutuhan yang masa mendatang. Contohnya, sebagai seorang manusia, ia harus menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak-anaknya. Dan yang terakhir untuk jenis kebutuhan, ialah kebutuhan manusia berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani, dan yang kedua, kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan jasmani ini berhubungan dengan fisik. Contohnya, antara lain yang dibutuhkan adalah makan, minum, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan rohani, ialah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, pemberian motivasi, atau pelatihan pengembangan kepribadian, pengajian, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dibagi menjadi ke dalam 4 faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan satu dengan yang lingkungan lainnya akan berbeda kebutuhannya. Contohnya, lingkungan yang biasa beriklim dingin, mereka cenderung membutuhkan pakaian yang tebal dan makanan yang berkalori tinggi agar dapat membuat mereka tetap hangat. Sebaliknya, berbeda dengan orang yang beriklim panas. Mereka cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan-makanan yang berkalori tinggi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebutuhan ialah agama. Agama merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya, seseorang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, tasbih untuk beribadah. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaannya. Faktor yang ketiga mempengaruhi kebutuhan ialah adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah mempengaruhi perbedaan kebutuhan dan pola kehidupan seseorang. Contohnya, masyarakat suku Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu acara tertentu. Sementara itu, masyarakat suku Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam setiap acara-acara adat. Faktor lainnya dan terakhir yang mempengaruhi kebutuhan ialah peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Contohnya, di masa lalu, nenek kita cukup berpakaian sederhana dan makan makanan berjenis umbi-umbian. Tetapi contoh lainnya, pada tahun saat ini, kita sudah banyak membutuhkan makanan-makanan jenis baru. Atau contoh lainnya dalam segi alat komunikasi. Zaman dulu, ketika nenek-nenek kita, itu yang dibutuhkan hanya surat menyurat. Tetapi saat ini, kita sebagai orang yang berada di zaman sekarang atau peradaban saat ini, kita sudah banyak sekali menemukan yang namanya alat komunikasi lain. Alat komunikasi berupa teknologi yang lebih maju. Nah, kali ini kita menginjak ke dalam bahasan tentang kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity ialah di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Penyebab kelangkaan. Salah satunya yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam sangat penting bagi kehidupan kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Namun, tidak semua sumber daya alam dapat diperbaharui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Hal inilah yang bisa menyebabkan kelangkaan. Contohnya, kelangkaan minyak bumi dan mineral tambang. Dikarenakan minyak bumi dan mineral tambang membutuhkan waktu jutaan tahun.
bahkan ribuan tahun untuk dapat terbentuk kembali. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia sebagai pengguna sumber daya alam harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar maupun pembukaan lahan untuk perdagangan atau perkebunan. Hal ini berdampak luas terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan, sebab akan mengakibatkan pengurangan kuantitas atau jumlah. Yang ketiga, penyebab kelangkaan ialah keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya ekonominya. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Akibatnya, terjadi ketidakefektifan atau ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang ketiga atau yang keempat atau yang terakhir merupakan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia yang semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang dan beraneka ragam. Sehingga di pihak lain, sedangkan produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi seluruhnya atau kebutuhan yang ada, sehingga terjadilah kelangkaan. Selanjutnya, masalah ekonomi lainnya ialah pilihan atau opportunity. Sumber daya ekonomi yang langka membatasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya yang langka ini juga membatasi produsen untuk menghasilkan barang-barang produksinya. Kelangkaan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan faktor kewirausahaan sangat tidak memperlancar pembangunan ekonomi suatu negara. Kelangkaan waktu membatasi siswa untuk melakukan segala hal yang diinginkannya, mulai dari menulis, membaca buku, berolahraga, menonton film, mengobrol dengan teman-teman. Keinginan yang tidak terbatas tersebut dengan sumber daya alam yang terbatas membuat masyarakat harus bisa menentukan pilihannya dengan bijak dan menentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pilihan ekonomi ini ialah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang langka dengan cara tertentu. Pilihan dapat dibuat baik dalam ruang lingkup pribadi, dihadapkan kepada permasalahan kelangkaan. Contoh kasus seperti ini. Kita memiliki uang saku, tetapi uang saku yang kita miliki tidak cukup untuk membeli segala sesuatu yang ada atau yang ingin kita miliki. Kita terpaksa harus memilih, memutuskan, dan menentukan berapa banyak barang yang akan kita beli disesuaikan dengan uang saku yang kita miliki. Untuk membuat kebutuhan pilihan tersebut, kita perlu mengimbangkan manfaat yang akan kita peroleh jika kita memiliki sesuatu dan biaya yang harus kita keluarkan jika kita mengorbankan segala sesuatu untuk memilih yang lain. Tidak ada ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa sebanyak yang kita butuhkan, karena masyarakat tidak dapat memiliki semua alat pemenuhan kebutuhannya yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pilihan harus selalu dibuat. Pilihan yang paling dasar di tingkat masyarakat berkaitan dengan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Dalam menentukan pilihan,
ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, 1. Analisis biaya oportunitas atau opportunity cost analysis. Biaya peluang ialah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk memilih alternatif tindakan. Konsep biaya peluang ialah sebuah peringatan bahwa rupiah yang dikeluarkan tidak selalu merupakan biaya yang sesungguhnya. Misalnya, kalau pemerintah menetapkan untuk mengadakan pembangunan jalan raya melalui taman kota, maka biaya tanah yang diperlukan untuk membangun jalan raya tersebut mungkin akan dirasa murah dalam hal anggaran atau biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi, biaya peluang membuat jalan di atas taman tersebut sebenarnya akan dibayar ketika masyarakat semakin sulit untuk menikmati keindahan taman atau bersenang-senang di taman tersebut. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkannya. Dengan analisis ini, kita dapat menentukan pilihan mana yang memberikan manfaat lebih dibandingkan biayanya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pasti didasari motif-motif tertentu. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi motif tersebut. Ada motif yang berasal dari dalam diri manusia, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri, seperti pengaruh lingkungan dan iklan. Tentu saja, dalam menentukan pilihan yang tepat, kita hendaknya lebih mempertimbangkan motif yang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya ialah menyadari trade-off. Trade-off ialah situasi seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lain dengan alasan ekonomis. Misalnya, kita lebih memilih memanfaatkan waktu untuk membaca buku daripada untuk tidur. Contoh lainnya ialah berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ialah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau hasil tertentu yang didapatkan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dalam kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Prinsipnya sebagai berikut. Pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan pembuatan pilihan. Kita harus membuat pilihan ya atau tidak mengenai pembelian suatu barang. Apabila lebih dari suatu barang atau jasa ekonomi mikro yang akan dibeli dan beragam jenisnya, maka kita harus menentukan barang jenis apa yang harus kita beli dan jumlah yang lebih sedikit daripada barang jenis lainnya. Yang kedua, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif jika biaya dua produk sama. Konsumen akan memilih produk yang diharapkan memiliki manfaat yang tinggi. Tetapi, jika manfaat kedua produk itu sama, maka konsumen akan memilih dan membeli produk dengan harga yang lebih murah. Pada dasarnya diasumsikan bahwa konsumen mampu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari alternatif pilihan. Yang ketiga, sebuah barang atau jasa dapat digantikan dengan barang lainnya. Konsumen dapat mencapai kepuasan dari banyak alternatif yang berbeda. Contohnya, seseorang akan memilih mie ayam daripada lontong sayur, padahal sama-sama bisa memuaskan rasa lapar. Atau seseorang akan pergi menonton film daripada melihat pertandingan sepak bola. Padahal sama-sama bisa memuaskan keinginan untuk hiburan. Contoh lainnya, seseorang memiliki uang 3 juta rupiah. Dia akan memiliki alternatif pilihan untuk membeli handphone atau memilih pergi untuk rekreasi. Tidak ada satu barang yang sangat berharga
sehingga dapat digantikan dengan barang lainnya. Contohnya, yang tadi disampaikan, seseorang akan memilih rekreasi daripada memilih membeli handphone. Yang keempat, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tetapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Waktu dan usaha yang dimanfaatkan konsumen untuk mencari informasi akan berharga dan berhubungan langsung dengan nilai yang akan diambil darinya. Umumnya, konsumen akan lebih banyak memanfaatkan waktu dan uang untuk mencari informasi ketika mereka akan membeli barang mewah seperti mobil, dibandingkan dengan ketika mereka membeli pensil atau handuk. Pengalaman juga akan membantu kita membuat pilihan dengan lebih baik dalam membeli barang atau jasa. Kita cukup mengira-ngira yang dapat kita beli ketika kita misalnya membeli es krim di restoran favorit. Ekspektasi kita mungkin tak selalu terpenuhi setiap waktu. Contohnya, ketika kita membeli es krim dengan mengira-ngira, kita tiba-tiba rasanya kurang enak. Tetapi saat itu kita dapat informasi penting untuk tidak lagi membeli es krim di tempat tersebut. Yang kelima, terjadinya hukum nilai marginal. Ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dari mengkonsumsi unit tambahan akan menurun. Contohnya, meskipun kita menyenangi es krim, kepuasan marginal yang kita dapatkan dari mengkonsumsi es krim akan makin berkurang ketika kita makin banyak mengkonsumsinya. Atau contoh lainnya, ketika kita lapar, kita makan nasi 1 piring. Tetapi ketika kita menambah porsi makan kita menjadi 2 piring, 3 piring, dan 4 piring, maka kebutuhan kita jelas akan menurun terhadap nasi tersebut. Biaya peluang. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam mengatasi kelangkaan, langkah yang dapat dilakukan adalah menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya peluang. Biaya peluang ialah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali kita membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang. Perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Biaya ialah pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan. Contohnya di suatu perusahaan, biaya merupakan pengorbanan ekonomi untuk memproduksi suatu barang, memasarkan suatu barang, atau kegiatan lainnya. Jika pengorbanan itu untuk memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut dinamakan biaya produksi. Jika biaya itu untuk memasarkan suatu barang, maka biaya tersebut dinamakan biaya pemasaran. Biaya itu terdiri dari 2 biaya. Yang pertama, biaya eksplisit, dan yang kedua, biaya implisit. Biaya eksplisit perusahaan ialah pembayaran tunai untuk membayar sumber daya yang dibeli di pasar sumber daya. Di dalam perusahaan, sumber daya ialah segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan perusahaan. Biaya sumber daya dapat berupa upah, sewa, bunga, asuransi, pajak, dan sejenis lainnya. Dengan kata lain, biaya eksplisit ialah biaya sumber daya perusahaan untuk dalam bentuk pembayaran tunai. Di samping pembayaran tunai atau biaya eksplisit, perusahaan juga menghadapi biaya implisit yang merupakan biaya peluang atau opportunity cost dari penggunaan daya milik perusahaan atau pemilik perusahaan. Biaya peluang muncul karena kita melakukan suatu kegiatan dan mengorbankan kegiatan lain.
Biaya peluang berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari ialah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Singkatnya, biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan, sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan lainnya yang tidak bisa dilakukan. Untuk lebih memperjelas hal ini, silahkan kalian cari berbagai ilustrasi soal di dalam media YouTube dengan kata kunci perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari. Selanjutnya, skala prioritas. Kita sudah belajar bahwa alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Mengingat hal tersebut, maka kita perlu mencari cara terbaik untuk mengelola sumber daya yang ada, agar kebutuhan kita tetap dapat terpenuhi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya dari kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, cermati ilustrasi berikut. Setiap minggu, Yuki mendapat uang saku sebesar Rp500.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu, antara lain untuk transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung. Pada suatu pekan, Yuki memiliki berbagai macam kebutuhan, sehingga selain dari pengeluaran rutin, yaitu Yuki harus membeli buku baru. Selain itu juga, Yuki juga harus membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Anggia. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Yuki harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhinya. Berdasarkan skala prioritas itu, Yuki membuat daftar kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk transportasi, Rp120.000. Yang kedua, untuk membeli buku, karena buku merupakan pengeluaran tiba-tiba dan harus menjadi prioritas, sebesar Rp50.000. Yang ketiga, untuk kado ulang tahun, yaitu karena mendekati ulang tahun sahabatnya sendiri, maka menjadi skala prioritas dalam penentuan biaya yang akan dia keluarkan, sebesar Rp100.000. Dan yang keempat, uang jajan, Rp130.000. Dan yang terakhir, tabungan sebesar Rp100.000. Berbekal dari skala prioritas tersebut, Yuki dapat memenuhi semua kebutuhannya dalam 1 minggu. Secara umum, kebutuhan pangan, pandang, dan papan memang harus didahulukan dalam pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan lain. Jika tidak dilakukan, kelangsungan hidup kita akan terancam. Skala prioritas kebutuhan dapat digambarkan melalui hal sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa mendatang, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Pada ilustrasi bagian skala prioritas, tampak dengan jelas bahwa pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Sebagai seorang peserta didik, kalian memang belum memiliki penghasilan sendiri. Namun, sebagian besar dari kalian mempunyai uang saku yang diperoleh dari orang tua. Ada di antaranya yang memiliki uang saku setiap hari, ada yang memiliki uang saku setiap minggu, ada pula mungkin di antara kalian yang memiliki uang saku bulanan. Dengan uang saku tersebut, kalian dapat membeli berbagai macam kebutuhan, misalnya alat tulis,
transportasi, atau uang jajan. Agar kebutuhan-kebutuhan itu sendiri dapat terpuaskan, kalian harus dapat mengelola keuangan dengan baik. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam mengelola keuangan ialah dengan membuat pembukuan keuangan. Kalian dapat membuat pembukuan keuangan mengenai besar jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap minggu ataupun bulan. Kalian juga dapat membuat rencana pengeluaran apa saja yang akan dilakukan setiap minggu atau bulan yang bersangkutan. Dalam melakukan hal ini, kalian akan benar-benar memahami dan mengetahui apa saja kebutuhan yang harus diutamakan dan apa saja kebutuhan yang bisa dikesampingkan, sehingga besar pengeluaran kalian akan terkontrol dengan baik. Langkah selanjutnya dalam mengelola keuangan ialah dengan cara memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Cara tersebut juga bermanfaat untuk mengakomodasi setiap perubahan dalam rencana pengeluaran kita. Contohnya mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Dalam ilustrasi skala prioritas sebelumnya, yaitu membeli kado ulang tahun dan buku, adalah kebutuhan yang tidak selalu ada setiap minggu. Namun pada minggu tersebut, Yuki harus membelinya. Agar dua kebutuhan itu terpenuhi, Yuki harus memperhitungkan pengeluaran yang lain. Contohnya, biasanya Yuki mengeluarkan uang sebesar 250.000 untuk uang jajan selama 1 minggu. Namun pada saat itu, Yuki mengurangi uang jajannya. Karena ada kebutuhan tak terduga di minggu tersebut. Ia membatasi membeli beberapa barang. Langkah berikutnya yang tak kalah penting dalam pengelolaan keuangan adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Hal ini akan membantu kita semua ketika harus menghadapi pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Dengan membiasakan diri menabung tersebut, kita juga sekaligus belajar membiasakan diri untuk hidup berhemat. Menginjak ke dalam bahasan permasalahan ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, harus memilih dan memutuskan apakah kita harus memproduksi makanan, apakah kita harus memproduksi pakaian, alat-alat keperluan sekolah, mesin industri, atau sarana transportasi. Perlu dipahami bahwa sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemenuhan kebutuhan sejumlah yang diinginkan masyarakat. Contoh kasus ini tidak memiliki sejumlah sumber daya yang akan digunakan memproduksi barang yang akan dijual ke pasar. Tentu, dibutuhkan terlebih dahulu informasi barang apa yang dibutuhkan disesuaikan dengan selera masyarakat dan kemampuan mereka untuk membelinya. Setelah ditentukan barang apa yang akan diproduksi, harus dipertuskan pula berapa jumlah barang tersebut akan diproduksi. Dengan demikian, dapat dihitung berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk makanan, berapa untuk perumahan, berapa untuk membeli traktor, berapa untuk setiap sumber daya yang lain juga berapa, atau untuk mengurangi sumber daya yang diproduksi barang sebab sumber daya bersifat langka. Kebutuhan barang apa yang akan diproduksi harus dipertimbangkan dengan sangat cermat, dengan alasan yang telah teruji kebenarannya. Dalam mengalokasikan dan menggunakan barang yang terbatas jumlahnya, jika telah diputuskan barang apa yang akan diproduksi,
kita dapat menjawab pertanyaan barang itu yang diproduksi bukan barang yang lain. Jika argumentasi barang yang kita pilih kuat alasannya, menyusul pula alasan lain, yaitu jumlah barang yang akan diproduksi. Mengenai jumlah barang yang akan diproduksi, berapa jumlahnya tergantung dari sumber daya yang tersedia, kondisi perekonomian, dan sistem ekonomi pada negara yang bersangkutan. Masalah pokok ekonomi selanjutnya yaitu bagaimana cara memproduksi atau how. Masalah dalam hal ini ialah penggunaan teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Berapa jumlah tenaga kerja yang akan digunakan, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang digunakan. Dalam analisis, kita juga perlu menyadari bahwa bagaimana cara memproduksi perlu mempertimbangkan persaingan antar produsen. Persaingan terjadi sesama produsen dalam negeri atau produsen luar negeri. Produsen berusaha meminimumkan biaya dan memaksimumkan keuntungan. Yang ketiga, untuk siapa barang dipenuhi. Who. Permasalahan di sini ialah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusian dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran, pendapatan, kekayaan, kelompok tertentu dari suatu masyarakat. Sekian pembahasan permasalahan ekonomi yang bisa Ibu sampaikan pada media ajar kali ini. Silakan kalian isi beberapa soal dan tugas-tugas yang Ibu sudah sampaikan pada modul sebelumnya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauhnya. Kita ketemu lagi di lain hari, di lain waktu, pada mata pelajaran yang sama. Jangan lupa terus jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tidak usah keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.